Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Kansdari Wiguno, NIM 2008739 dari Prodi Ilmu Kepelatihan Olahraga. Pada kali ini saya akan menjelaskan ciri-ciri umum dan ciri-ciri khusus kemampuan fase belajar motorik level 3. Yang pertama, ciri-ciri umum fase belajar motorik level 3. Pada fase belajar motorik tingkat 3, guru mempunyai tugas untuk menstabilkan kemampuan-kemampuan motorik yang dikuasai serta mengembangkan berbagai situasi yang bervariasi. Gerakan-gerakan yang dituntut untuk mengerjakan suatu tugas yang dapat dilakukan tanpa merasa ada keraguan. Suatu hal yang perlu mendapat perhatian dari guru pendidikan jasmani adalah bahwa perbedaan kemampuan prestasi dalam melaksanakan suatu gerakan yang nyata. Kemampuan seseorang yang berbeda pada fase belajar tingkat 3 dalam mengambil atau merubah keputusan dalam waktu yang tinggi untuk mentransfer keterampilan yang dikuasainya merupakan hasil perbaikan yang didapatnya melalui peningkatan dalam berbagai aspek, antara lain perbaikan dalam mengantisipasi suatu situasi dan kondisi. Yang kedua, perbaikan para analisator kinestik sehingga ia mampu mengendalikan dan mengatur impuls-impuls tenaga pada otot-otot yang bekerja sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, perbaikan fungsi dan peran indera penerima informasi. Yang keempat, perbaikan dalam pengolahan informasi yang diterima. Perbaikan tersebut dapat dilihat dari semakin tepatnya keputusan-keputusan yang diambil. Berikutnya adalah ciri-ciri khusus fase belajar motorik tingkat 3. Yang pertama, terbentuknya kemampuan automatisasi, yaitu kemampuan automatisasi ini erat hubungannya dengan program gerakan yang telah tersimpan sebagai ingatan motorik. Maka, individu yang bersangkutan hanya tinggal merealisasikannya. Yang kedua, bayangan dan konstruksi bayangan gerakan. Yang ketiga, irama gerakan. Yang keempat, kecepatan gerakan. Bentuk gerakannya yang pertama adalah program yang sebenarnya, yakni bentuk-bentuk gerakan atau bentuk-bentuk aksi motorik yang dilakukan untuk pencegahan tugas gerakan atau untuk meraih hasil yang dicapai. Terus, saya akan menjelaskan struktur dasar gerakan dan implikasi dalam proses pembelajaran kemampuan fase belajar motorik level 3. Fase ini untuk menstabilkan kemampuan koordinasi halus yang telah dikuasai. Proses pembelajaran diarahkan untuk pembentukan kemampuan transfer dari keterampilan-keterampilan motorik yang telah dikuasai tersebut pada berbagai situasi dan kondisi. Oleh karena itu, haruslah menjadi perhatian guru pendidikan jasmani akan memberikan latihan-latihan yang sesuai dengan karakter-karakter kemampuan yang dimiliki setiap individu. Bentuk latihan lainnya yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran adalah latihan dalam bentuk mental training, misalnya memberikan latihan untuk membangun konstruksi-konstruksi gerakan atau menyusun program gerakan, atau latihan-latihan yang dapat mengarahkan peningkatan kemampuan peserta didik dalam mengambil keputusan secara tepat dan cepat untuk mengatasi berbagai situasi yang bermasalah. Untuk memantapkan hasil yang diperoleh dari latihan mental training diberikan beberapa kali, lalu dilanjutkan dengan latihan-latihan pelaksanaan sesuai dengan program gerakan. Latihan mental ini akan lebih bermanfaat lagi bila latihan diarahkan pada perhitungan kecepatan bagian gerakan, yaitu kemampuan mengantisipasi perubahan situasi yang telah terjadi dan efek dari perubahan tersebut. Yang kedua, kemampuan ketepatan gerakan. Yang ketiga, kemampuan melaksanakan gerakan secara ekonomis, baik dari segi waktu, tenaga, maupun ruang yang dipakai. Yang terakhir, kemampuan pengambilan keputusan dengan cepat.
Itulah penjelasan dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.